Ini salah satu perusahaan juga, Marti Susanto, Kencung alias Kencung, mungkin ini banyak kenal Bapak. Terusnya sini Agus Rian, ini terlalu Panu nih. Yang kedua Ijal Saprizal dari Pelawan, terus Supri Effendi, Riki Saputra dari Marti. Jadi kami memang yang berkesempatan hadir ini sebenarnya kita sudah mengagendakan jauh-jauh hari itu hadir Pak Direktur, cuma dengan sesuatu hal yang tidak bisa diwakilkan, beliau menyampaikan salam kepada kita semua dan sudah membawa semuanya di belakang Bapak. Jadi kami sebenarnya KNPI ini kan sudah melakukan musnah setahun yang lalu. Kami hanya menyampaikan sekilas saja. Kita memang terjadi pergolakan dalam perjalanan ini, terjadi pergolakan yang luar biasa. Pada dinamika kepemudaan itu memang banyak, ada sekitar 67 OKP yang berhimpun di KNPI Pelawan. Jadi memang terlalu banyaknya OKP ini juga membuat dinamikanya tinggi, artinya pengkaderan juga berhasil. Di dalam susunan kepengurusan kita, memang kita ada sekitar 250 orang. Insya Allah itu bulan 12 kita. Jadi agenda kami sebenarnya kami ingin menyampaikan kepada seluruh stakeholder di Pelawan ini bahwasanya kami juga ada dan bukan suatu organisasi yang tak kenal. Kami ingin kenal, ingin bersilaturahmi, berkontribusi menjadi mitra strategis, mitra kritis pemuda, seperti itu Pak Direktur. Selalu mengingatkan berkontribusi yang baik, bagaimana yang seperti yang disampaikan Pak Direktur tadi, anak-anak muda ini terus memberikan masukan, mengambil peran yang mesti kita isi untuk membangun Kabupaten Pelawan. Jadi selama ini memang kita tidak pernah melakukan hal-hal yang demikian, karena KNPI ini lama vakum sekitar setahun lebih dari masa kemungkinan SPM itu ke ini. Jadi kita memang tidak ingin terjadi sesuatu hal yang di luar dugaan kita, maka kita melayangkan, alhamdulillah melayangkan surat di seluruh perusahaan dan pemerintahan berkompida. Kita bersilaturahmi, memperkenalkan diri, menyampaikan keinginan-keinginan kita dan ingin berkontribusi yang baik. Dari hal semua itu sebenarnya Pak Direktur, yang paling kami apresiasi adalah tanggapan terpuas kata, sangat luar biasa cepat, responsif. Ini suatu kebanggaan yang tidak terhingga. Kami ucapkan terima kasih yang luar biasa. Karena beberapa surat yang lain memang sudah diagendakan, tapi memang agak low respon lah, biasa lah. Jadi mungkin perkenalan singkatnya seperti itu Pak Direktur. Pada intinya kami juga KNPI siap dilibatkan dan menjadi mitra strategis berserta dan mitra kritis juga untuk memberikan masukan-masukan yang baik dan mengambil bagian untuk pembangunan. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada tambahan kan? Mungkin itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada baik mungkin sehingga masyarakat bisa teraliri listrik. Dan kemudian kita tidak bisa juga sembarangan mengaliri listrik. Kita mempunyai wilayah usaha, WILUS. Wilayah usaha itu wilayah usaha A, B, C. A itu Pengkalan Kerinci, kemudian ada di Teknopolitan, kemudian itu ada di daerah Meranti, dan itu sudah kita kembalikan kembali kepada PLN karena memang tidak ada mesin kita yang bisa menyuplai sejauh itu. Maka kita fokus kepada Pengkalan Kerinci, Pelalawan, Lalangkabung, Sering, dan sekitarnya. Itu yang kita menjadi fokus kita. Next. Ini peta wilayah kita. Ini yang boleh kita aliri listrik. Kalau kita mengambil lebih daripada ini, maka kita digugat oleh pihak PLN. Ini yang bisa kita ambil, diberi tanda wilayahnya. Nah, ini yang kita harus tambah. Bagaimana kegiatan ini terus-menerus bisa kemudian kepentingan masyarakat banyak. Next. Ini jumlah pelanggan. Next. Kemudian dulu sistem pembayaran listrik kita itu sistem prabayar.
Lalu di perjalanan tahun 2019 timbul keraguan atau kepanikan masyarakat. Bagaimana kalau kami juga bisa membeli dengan uang 20.000 bisa listrik hidup, Pak Dirut? Gimana caranya? Itu makanya kami melakukan perubahan sistem, maka pasca bayar. Hari ini ada pelanggan kita yang menggunakan analog, ada yang menggunakan langsung kepada pembayaran setiap bulannya. Jadi isi dulu baru bayar. Ada uang 20.000 boleh isi dulu. Nah, kalau dulu tidak, maka menyebabkan perusahaan ini kalau dulu banyak terjadi tunggakan-tunggakan. Tunggakan-tunggakan ini yang menyebabkan perusahaan daerah mengalami kegoyangan. Karena apa? Setiap bulan kita harus membayar kepada RPE itu 2,8 miliar sampai 3 miliar. Jika kita tidak bisa membayar itu, maka tidak bisa menghidupkan perusahaan. Maka kami melakukan teknis baru bagaimana ini bisa menyelamatkan keuangan perusahaan. Maka kita buat sistem pasca bayar dan sistem prabayar. Next. Ini unit usaha beras. Kenapa unit usaha beras ini saya sampaikan dari awal? Ini potensi sebenarnya. Salah satu yang membuat kita lebih terkenal adalah beras. Karena sampai kapanpun mau kaya, mau miskin, mau hebat, mau pintar, mau bodoh, dia tetap makan beras. Selagi di Indonesia. Kenapa beras kita tidak bisa bersaing? Banyak hal, banyak faktor yang harus kita lakukan perubahan-perubahan. Pertama, kita harus melakukan sistem informasi yang lebih terbarukan mesinnya. Kita kemudian harus melakukan pengolahan beras secara profesional. Kalau hari ini kami masih mengalami kekurangan-kekurangan disebabkan mungkin kita masih terbatas daripada pengelolaan beras kita. Saya berharap ini PTB ke depan bagaimana ini bisa terjual untuk secara nasional dan internasional. Kenapa begitu? Kenapa saya waktu itu ditanya, kenapa Pak Dirut nama berasnya Penyalai, bukan Kabupaten Pelalawan? Inilah etnik khusus daripada Penyalai. Kalau saya jual beras itu atas nama Pelalawan, di mana Pelalawan mempunyai beras? Yang ada itu Penyalai. Penyalai adalah bagian daripada Kabupaten Pelalawan. Biarlah Penyalai terkenal dengan berasnya, biarlah daerah Sorek terkenal dengan pasar modernnya, biarlah Ukui terkenal dengan pabrik sawitnya. Itu yang saya inginkan dari awal sebenarnya. Bagaimana potensi-potensi ini bisa kita kembangkan sehingga semua yang ada potensi di Kabupaten Pelalawan ini bisa menjadi juara atau pemenang di tingkat nasional. Itu target kita sebenarnya. Next. Ya, ini gudang beras dipinjamkan awalnya oleh pemerintah daerah. Kita tidak mempunyai gudang. Bagaimana Pak Bupati? Saya ingin gudang ada dan kemudian kita kelola secara profesional. Saya tentu membuat bisnis. Pertanyaan pertama modal. Pertanyaan kedua adalah serius. Yang ketiga adalah orangnya. Nah, maka kami untuk mengurangi bagaimana belanjanya supaya tidak besar, kita ambil dari orang Perumda Tuaskata dulu. Saya mau nanti ke depan Perumda Tuaskata ini cukup menjadi holding company. Di bawah Perumda Tuaskata itu ada nanti perusahaan BUMD beras, perusahaan BUMD pertanian perkebunan, perusahaan BUMD PDAM, perusahaan BUMD di bidang pertanian lainnya. Kenapa begitu? Supaya bersaing. Supaya semua BUMD yang terbentuk nanti berlomba-lomba memberikan keuntungan. Kalau hari ini hanya ada Perumda Tuaskata, saingannya siapa? Tak ada. Kalau hari ini kita berpikir kita ingin adalah BUMD ini apa adanya, tidak. BUMD harus maju dengan saran-saran daripada tokoh pemuda, tokoh ini salah merupakan. Ini memberikan motivasi bagi kami. Kalau kami dibiarkan bekerja begitu saja, kata orang apa? Kerja gaji segitu juga. Saya berpikir Pak Dirut, semakin Pak Dirut membuat suatu program baru semakin rumit perkembangannya. Kenapa? Pasti banyak tantangan. Tapi saya bilang biar kita ditantang, tetapi kita meninggalkan bekas. Ke depan nanti setelah saya tidak lagi di sini, kita sudah ada bisnis beras, kita sudah ada bisnis ini, sudah ada beberapa bisnis yang kita jalankan. Ini kan kebanggaan. Gaji kami tetap segitu. Kami tidak meminta lebih, tetapi bagaimana Kabupaten Pelalawan bangga. Dan alhamdulillah hari ini kita menjadi terbaik BUMD se-Provinsi Riau. Dan ini kita ditetapkan oleh BPKP dan beberapa penghargaan juga kita dapatkan. BUMD ini harus bersaing secara nasional. Next. Dan satu lagi yang perlu kita banggakan, Kabupaten Pelalawan ini mempunyai gas. Dan ini kalau kita tidak manfaatkan secara baik, dulu pernah dimanfaatkan ketika Pak Haji Muhammad Harus menjadi bupati dan ini terhenti.
ke depan kita akan kembangkan kembali ini, bagaimana bisa mendapatkan PAD, karena inilah salah satu penunjang besar kita. Saya bermimpi ingin mendirikan bagaimana PD Puas Kata ini, Perumda Puas Kata mempunyai tower Puas Kata. Yang paling tidak di lapangan Panker itu kita bentuk tower Puas Kata, paling tidak 3 atau 4 lantai, di atasnya, di bawahnya restoran semua ada, kemudian di bawahnya itu mungkin hotel, yang kemudian di pertengahan itu semua kantor yang ada di kawasan Lawan ini berkantor di situ, supaya kawan-kawan lebih mudah mengetahui berapa sebenarnya kantor perusahaan yang ada di Batu Lawan ini. Sekarang perusahaan kita tidak tahu nih berapa yang ada di RAPP, berapa yang ada di ASEAN Agri, berapa. Kita mau nanti itu satu kantor, Pak. Jadi semuanya satu pintu. Jadi kita berharap ke depan, jadi ada ikon yang kita banggakan di situ. Itu harapan. Next. Next. Nah, kemudian kembali ke pasar modern Sorek. Beberapa tahun yang lalu sempat diserahkan kepada kita, terjadi hal-hal yang mungkin sangat merugikan daripada gedung ini. Kita sudah beberapa kali coba untuk bagaimana memanfaatkan peluang ini, tapi ternyata ada beberapa administrasi yang belum tepat, belum pas, maka kami mengembalikan lagi kepada pemerintah daerah agar disesuaikan dahulu, diperbaiki dahulu, dan kemudian kita tidak mau diserahkan dalam keadaan rusak. Maka sebenarnya kenapa itu antara depan, di bawah dan di atas itu berbeda? Ini konsepnya kita mau pasar modern Sorek menjadi ikon kebanggaan khusus bagi Kecamatan Penggalan Kuras. Kita tambah di situ air mancurnya, Pak. Kita tambah taman-taman yang bagus. Tetapi sebelum itu kita lakukan, maka ada pihak ketiga yang melakukan gugatan terhadap pemerintah daerah. Maka kami tidak berwenang menyelesaikan kasus. Yang menyelesaikan kasus ini adalah pihak daripada aparat penegak hukum. Maka kami mengembalikan lagi kepada pemerintah daerah dan menunggu instruksi selanjutnya. Jika sudah selesai, maka BUMD Puas Kata siap untuk mengelola ini. Bisa saja ke depan nanti Perumda bagian pasar. Nah, jadi ada direktur, 4 direktur saya sampaikan tadi. Jadi tidak perlu kita semuanya bertumpu kepada BUMD ini. Bagaimana bisa menciptakan direktur baru, manajer baru, karyawan baru? Saya mau BUMD ini mempunyai 200 lebih karyawan. Bagaimana caranya? Saya harus membuka inovasi-inovasi bisnis baru. Kalau kita tetap kepada listrik saja, saya yakin dan percaya pendapatan kita pasti begitu-begitu saja. Next. Next. Ini yang awalnya kita mau sistem pengelolaan seperti apa. Ini yang coba kita analisa kemarin, tetapi ini belum bisa kita jalankan kembali lagi. Bahkan saya meminta kemarin bagaimana dalam waktu 6 bulan ke depan itu mereka masih gratis. Supaya apa? Pedagang itu kalau dapat untung baru bisa membayar, Pak. Kalau kita bayar pertama terlalu berat. Next. Next. Ini unit usaha percetakan. Kenapa saya sampaikan unit percetakan ini sangat memungkinkan? Kita punya pabrik terbesar di Asia Tenggara, yaitu RAPP. Kenapa kita tak mengambil alih percetakan ini? Kenapa kita mencetak buku saja kita tak dapat? Kenapa kita tak bisa mendapatkan kertas rejectnya? Kenapa kita tak bisa mendapatkan bagian daripada itu? Maka saya tawarkan pihak daripada pemerintah daerah, mereka masuk akal, tetapi kita butuh anggaran yang besar, yaitu 8-10 miliar. Saya tidak minta uangnya, saya minta mereka bangunkan fasilitasnya, pekerjakan anak-anak daerah kita, lakukan ini, BUMD yang menjualkan kepada kabupaten-kabupaten lainnya. Itu permintaan saya tak perlu uangnya, yang saya perlu barangnya. Jadi supaya kita tidak terlibat dalam beberapa kasus persoalan-persoalan uang ini. Next. Ini target kita sebenarnya kemana rencana usaha kita ini. Tentu buku tulis SD, SMP, LKS. Ini ada berapa sekolah, ada berapa ribu. Nah, kemudian inilah program pemerintah kita. Ketika kita sibuk membeli buku, bagaimana kita bisa memberikan buku gratis kepada masyarakat kita? Masyarakat itu tinggal sekolah sebenarnya. Kita punya SDA yang bagus, kita punya pabrik yang besar, tapi tak bisa kita gunakan secara baik. Nah, mungkin barangkali ini salah satu bentuk kepedulian RAPP ke depannya nanti. Next. Ini mesin percetakan yang kita butuhkan. Next. Next. Nah, di sini saya perlu sampaikan modal pemerintah yang disetorkan kepada kita itu 2,4 miliar. Hari ini kita telah mengembalikan uang sebesar
16 miliar lebih untuk kepentingan pemerintah daerah. Artinya apa? Sudah lebih daripada 10 kali lipat. Artinya apa? BUMD berhasil tidak? BUMD berhasil. BUMD terbaik tidak? BUMD terbaik. Kenapa? Dari 574 BUMD se-Indonesia, kita dikategorikan BUMD sehat dengan nilai AA. Nanti bisa dilihat oleh kawan-kawan. Dan kemudian 400 BUMD yang ada di Indonesia itu dikategorikan rugi. Kenapa begitu? Covid. Kemudian modal yang besar tidak dapat memberikan keuntungan yang besar. Alhamdulillah dengan modal 2,4 miliar kita telah mempunyai aset 19 miliar lebih. Next. Ini coba kita lihat bersama-sama modal awal PET, coba dicek. Modal awal ini PAD ya. Ya, modal awal 2,4 dan 2,4 miliar modal sejak berdirinya. Dan kita telah mengembalikan itu 16 miliar lebih dan aset kita hampir 20 miliar. Ini sangat luar biasa. Artinya pengembangan bisnis baru pun kita malah tidak meminta uang kepada pemerintah daerah dan kita menggunakan uang yang ada di kantor kita sendiri untuk pengembangan bisnis baru. Ini suatu hal yang sangat luar biasa. Next. Ya, ini PAD, BPJ, ini sudah nampak di sini. Ini luar biasa. Next. Ini grafik laba rugi bisa kita lihat jumlah perputaran, mulai pajak, laba. Ini laba setelah pajak 2018 2 miliar, 2019 2,9 miliar, 2020 3,4 miliar, 2021 2,1 miliar. Artinya dalam 4 tahun belakangan ini kita mendapat keuntungan lebih daripada 9 miliar. Kita bisa lihat angka, sedang modal kita dari pertama dari 2003 sampai saat ini hanya 2,4 miliar. Ini mesti ada lagi uang yang harus kita ambil dengan pemerintah daerah sebesar 25 miliar lagi. Artinya kita belum menggunakan uang itu. Kita masih menggunakan dengan anggaran 2,4 dikelola secara baik, kita tabung dari tahun ke tahun kita tabung, dan modal kita juga sudah menyekolahkan tim kita, kantor kita untuk menciptakan SDM yang baik. Tahun ini saja kita sudah menyekolahkan lebih daripada 4 orang ya, 4 orang yang disekolahkan di SD2P yang kita biayai oleh kantor. Kemudian tenaga listrik kita yang hari kemarin belum mendapatkan sertifikat, hari ini kita sudah lebih daripada 20 orang, lebih daripada 20. Ketika awal saya masuk itu hanya 3 orang yang punya sertifikat khusus kelistrikan. Hari ini sudah 20 orang mempunyai sertifikat dan jam terbang yang sangat luar biasa. Dan kemudian juga kita mempunyai pembukuan keuangan, ada 6 orang yang telah lulus ikut pelatihan keuangan BPKP 50 jam itu tanpa istirahat. Artinya 1 minggu full kita ikut pelatihan itu, dan alhamdulillah kelima orang tersebut termasuk saya lulus menjadi salah satu di bidang keuangan. Next. Ini financial ratio kita. Ya, kalau kita bisa melihat ROI-nya tahun 2019, 2020, 2021 melebihi angka 100% pengembalian modal kita. Ini luar biasa. Dan modal yang ada dikembalikan itu 120% 2019. Kemudian meningkat 2020 142%. Nah, kita tidak meminta apapun kepada pemerintah daerah. Yang penting bagi kita adalah tentu dalam perusahaan perjalanannya, saya sampaikan berdirinya perusahaan ini sampai hari ini walaupun kecil, ada yang diberikan kecil, ada yang besar dalam bisnis, ada grafik naik turun itu biasa, tetapi perusahaan ini lebih daripada 20 tahun, hampir 19 tahun tidak pernah merugi sekalipun. Kalaupun ada persoalan-persoalan yang terjadi, persoalan hukum, itu merupakan persoalan oknum. Tetapi persoalan daripada manajemen, alhamdulillah perusahaan kita betul-betul sehat, dan saya mohon dukungan kawan-kawan untuk mengingatkan kami, sebaik apapun yang kami lakukan, tentu banyak kekurangan. Dan saya ingin ingatkan kembali lagi bahwa tidak mungkin seluruh karyawan saya baik, pasti ada oknum-oknum yang melakukan permainan-permainan yang tidak baik.
Untuk itu jangan segan-segan ingatkan kami, baik itu secara langsung maupun secara tertulis. Barangkali next, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Saya ingin sekali lagi kita semua berdiskusi bagaimana langkah-langkah kami, apakah bapak-bapak, ibu-ibu semua mempunyai saran yang terbaik agar yang paling penting adalah perusahaan Pemuda Tuas Kata ini, siapapun yang jadi direkturnya nanti ke depan semakin membaik. Saya hanya ingin meletakkan fondasi awal, bagaimana fondasi awal ini setelah 18 tahun ini kita berkibar kepada produk-produk inovasi-inovasi bisnis baru yang membuat perusahaan ini menjadi terkenal baik secara nasional maupun secara internasional. Karena tak ada hal yang tak mungkin, saya sudah daftarkan perusahaan ini untuk menjadi terbaik secara nasional, dan ini sekarang sedang melakukan penilaian. Untuk hari ini kita juga sudah mengikut sertakan bagaimana perusahaan ini terdaftar secara nasional, go nasional. Kami sudah memenuhi syarat dan kami diminta memenuhi 50 SOP baru, standar operasional yang telah ditentukan perusahaan. Bagaimana prosesnya, bagaimana langkahnya, ini kami diminta untuk memenuhi standar itu. Saya akan penuhi itu supaya perusahaan kita bisa go nasional dan go internasional. Bagaimana caranya? Caranya kami terus melakukan peningkatan SDM. Tentu saya ingatkan lagi, mungkin barangkali kalau mendengar berita miring tentang kami tolong juga dibantu menjelaskan bahwa kehadiran kami Pemda Tuas Kata ini memberikan keuntungan kepada pemerintah daerah. Itu kehadiran kami. Bukan kehadiran kami menghabiskan uang yang telah diberikan kepada kami. Uang hanya sekali diberikan, tapi bagaimana bisa besar. Nah, inilah kehadiran kita. Tapi kalau seandainya Pemda Tuas Kata tidak berhasil menciptakan lapangan pekerjaan, mendapatkan keuntungan yang baik, itu adalah kegagalan yang harus kita benahi bersama-sama. Mohon juga masukan. Apapun itu, kami tidak akan merasa sakit hati atau merasa alergi dengan masukan bapak-bapak, apalagi pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Pelalawan, baik itu organisasi apapun itu. Inilah peluang kebersamaan kita meningkatkan ekonomi Kabupaten Pelalawan, meningkatkan Pemuda Tuas Kata Kabupaten Pelalawan menjadi terkenal secara nasional dan internasional, dan ini merupakan mimpi yang ingin kami wujudkan. Barangkali terima kasih atas kehadiran Bapak semua. Mungkin pelayanan kami kurang dalam meletakkan segala sesuatu atau tempat duduk yang kurang pas. Saya mohon dimaafkan. Bagi saya kedatangan kawan-kawan semua, adik-adik semua, suatu penghargaan yang sangat luar biasa, yang tiada terhingga, yang tak bisa saya balas dengan apapun itu. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan wallahu muwaffiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.